Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim dari kelas S1 SI KJ 2405 dengan NIM 102042400167. Oke, di sini saya akan membuat video sebuah tutorial di mana menggunakan aplikasi Paradigma dengan soal modul 0 dari mata kuliah PPB. Oke, soal pertama di mana kita suruh buat tunjukkan cara membuat proyek baru untuk membuat diagram BPN pada visual paradigma. Tunjukkan pula cara menyimpan proyek tersebut. Oke, baik. Di sini kita akan masuk ke aplikasi visual paradigmanya. Yang pertama kita langsung buat new project aja dengan nama TP Warteg Bahari BPMN. Nama Hakim aja. Oke deh. Create blank project. Oke, sudah terdeteksi namanya ya. Kalau udah kita buat projectnya di sini, langsung aja kita save dulu. Oke, dengan nama TP Warteg Bahari BPM, save. Yes. Langsung kita buat diagramnya aja. Next. Warteg Bahari. Oke. Sip. Oke, lanjut. Kita sini masuk ke soal nomor 2, yaitu adalah berikut ini adalah diagram BPMN untuk proses bisnis pembunuhan order di Warteg Bahari. Jadi contoh seperti inilah. Oke, lanjut. Di sini kita akan menyelesaikan tugas nomor 3, yaitu dimana tunjukkan cara membuat dua pool seperti pada gambar nomor 2. Oke, lanjut aja ke aplikasinya. Pencet pada button line, lapak kosong diklik. Habis itu dengan pencet button lagi, lapak kosong lagi. Supaya di double, kita pencet line yang bawahnya ini, biar supaya dia nempel. Oke. Jangan lupa diberi nama terlebih dahulu ya. Pembeli. Petugas warteg. Bahari. Kasir. Oke, lanjut pada nomor 4 di sini ya, mana kita harus tunjukkan cara mengatur black box pool untuk aktor internal, dalam hal ini di bagian pool pembeli. Kita di sini hanya perlu klik pada line, klik kiri, habis itu setelah itu klik kanan. Pada bagian sini ada tulisan black box, yang dimana kegunaannya itu untuk mengubah posisi tulisan bagian sebelah kiri di mana ke tengah sini. Saya kurang paham, ini nggak ada bagian punya saya ya fitur black box ya. Saya udah cari tahu sebelumnya nggak ketemu. Jadi perubahannya di mana punya saya di sebelah sini pada modul tersebut, di sebelah sini pada bagian tengah. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 5 yang dimana kita tunjukkan cara mengatur panjang pendek stretch supaya kita bisa mengatur secara manual atau tidak seperti bawaan pada aplikasi. Lanjut. Kita sini perlu hanya klik satu kali, klik kanan, masuk ke bagian percentage option, auto stretch, habis itu kita langsung off kan. Oke. Di sini langsung bisa ke otomatis ya, kita bisa manual kecil besar. Seperti itu. Lanjut pada bagian nomor 6, tunjukkan cara membuat diagram BPMN. Sederhana hingga masalah diagram seperti pada nomor 2. Seperti ini ya. Lanjut saja. Ada pembeli sini. Flow. Pada bagian tanda panah kita harus perhatikan, tanda panah ini merujuk kalau kegiatannya
ke arah pembeli ya tanda panahnya ke arah pembeli, kalau merujuk kegiatan arah ke petugas ya ke petugas. Jadi di sini petugas warteg menanyakan untuk apa pilihan sayur di sini. Jadi tanda panahnya merujuk pada pembeli ya. Oke baik, jadi seperti ini ya contoh dari pembuatan diagram seperti nomor 2 kurang lebih seperti ini. Oke baik, kita sini akan melanjutkan soal nomor 7 yang dimana pada diagram BPMN yang telah Anda buat tunjukkan cara mengubah ukuran font pada notasi aktivitas di event menjadi ukuran 20 dan diatur set as default for all shapes dan apply to whole project. Oke lanjut, kita beri contoh pada bagian mana tas menanyakan pilihan lauk dan sayur, klik kanan, style information, format, pada bagian foreground, font size ubah ke 20, set as default, set default for all shape, apply to wall project. Oke, jadi dimana sini pada berubah ya, ada yang sedikit kita perlu perbaiki. Jadi di sini kita melihat semua ada banyak perubahan dari ukuran font. Jadi seperti itu. Oke, kita akan melanjutkan pada soal nomor 8. Tunjukkan cara mengubah ukuran font pada data objek dan data store menjadi ukuran 18. Dan sekian bla bla bla. Pada bagian data objek yaitu di mana makanan, kita bagian klik kanan, masuk lagi dengan style and formation, format, masuk lagi dengan foreground, ubah dengan font 18, set as default, set default for data object, apply to wall project. Oke, lanjut pada nomor 9, tunjukkan cara mengubah ukuran ketebalan garis panah. Klik pada bagian panah, klik kanan dengan style formatting dengan format. Pada bagian lain ini di weight-nya kita ubah jadi 2,5. Set as default for all connector, apply to wall project. Oke, nah berubahnya di mana? Kita di sini akan melihat pada bagian panah semua berubah menjadi ketebalannya lebih sedikit tebal, yang dimana tadi weight-nya adalah 1, sekarang 2,5. Jadi serentak semuanya bisa berubah. Jadi itu satu set berubah. Oke, kita lanjut ke nomor soal yang ke-10. Tunjukkan cara mengekspor diagram BPMN yang sedang aktif dengan save as type JPG atau JPEG dengan quality maksimum 100 eksekusi. Pada bagian project kita bagian klik export dengan klik activity diagram as image. Jadi tujuan di sini adalah untuk membandingkan antara PNG dan JPEG lebih HD yang mana. Kita buat dulu ke PNG. Oke, sudah berubah dengan DPI dengan JPEG dengan height maksimum dengan 100%. Oke, save. Finish. Kita lanjut ke soal yang nomor 11. Tunjukkan cara mengekspor diagram BPMN yang sedang aktif dengan save as tipe PNG dan option DPI 300 paling maksimal sih. Sama pada bagian project, klik export, aktif diagram as image. Kita ubah ke PNG. PNG file mau with background atau without background sama aja. Dengan DPI paling maksimum yaitu 300. Save. Finish. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, yaitu tunjukkan hasil ekspor JPEG dan PNG untuk diagram BPMN tersebut. Bandingkan hasilnya mana yang kualitas lebih bagus atau tidak blur saat di zoom. Nah, ini pada bagian JPEG. Ketika di zoom seperti ini udah paling zoom, dan ini paling untuk PNG-nya. Ini udah zoom max. Kelihatan? Lebih dominan yang PNG. Oke, sekian dari saya untuk video tutorial menggunakan visual paradigma pada soal membuat diagram warteg bahari. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.